Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Saya ucapkan jazakumullah khairan buat panitia dan juga Bapak Ustadz Zaman yang telah memberikan kesempatan untuk saya duduk di hadapan panjenengan sedoyo. Sekarang Ramadan yang hari keberapa sebelum kita taklim? 19. Sekarang sudah tanggal 19 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Ini adalah kenikmatan yang harus kita ingat dan harus kita ketahui, karena sesungguhnya hari itu, bulan itu tidak sama. Bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Jadi Allah SWT memang mengunggulkan bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lainnya. Dalilnya sudah sering kita dengar. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum dalam Al-Qur'an. Ataupun misalnya dari Rasulullah juga, ya, atakum Ramadan syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Atau pada hadis, ya, baik Muslim, Bukhari, Rasulullah mengatakan, ya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran wa suffidatisy syayatin. Nah, ini di sini disebut Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini lebih utama dibandingkan bulan yang lainnya. Kalau hari yang paling utama di dunia adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu subuh, walayalin asyar, dan demi malam-malam di 10 hari yang pertama. Ya, di 10 hari yang pertama. Jadi kalau hari yang paling mulia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau bulan yang paling utama di dunia apa? Ramadan, karena ada puasa. Tapi kalau malam yang paling utama di dunia adalah malam Qadar, ya, malam Qadar. Jadi para ulama menyebutkan kita, mengajari kita untuk kalau kita menyebutkan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi kita menyebutkannya malam Qadar atau Lailatul Qadar.
Jadi malam itu namanya apa? Namanya qadar. Namanya apa? Qadar. Makanya kita sebut malam qadar. Atau kalau pakai bahasa Arabnya ya Lailatul Qadar. Jadi nama malamnya itu qadar, bukan malamnya itu Lailatul Qadar, bukan. Kalau mengucapkan malam Lailatul Qadar jadinya salah. Karena nama bulan itu jadinya Lailatul Qadar. Malam-malam. Iya, malam-malam. Nah, malam-malam Qadar. Jadi yang betul malam Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi malam itu namanya mulia. Qadar itu artinya mulia. Di sana ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau nggak salah dari Aisyah, ya. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi ashri min awakhir Ramadan syudda mi'zarahu wa uqima lailahu wa ayqadha ahlahu. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk di 10 hari yang terakhir, itu syudda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Maksudnya sudah tidak memberikan perhatian pada masalah suami istri. Masalah suami apa? Istri. Begitu. Ya. Karena memberikan perhatian kepada istri juga apa? Pahala. Sebagai bentuk memberikan ketenangan pada istri. Jadi istri ini memang sebagaimana yang sudah diketahui ya oleh kaum ibu, jadi diem tapi nunggu gitu. Diem tapi apa? Nunggu. Jadi diemnya itu, cueknya itu ada sesuatu yang ingin dia buktikan. Dia ingin apa? Buktikan. Ya. Makanya Rasulullah SAW paham, sehingga Rasulullah SAW kalau di selain Ramadan, di setiap waktu asar itu beliau mengunjungi istri-istrinya, biar hatinya apa? Tenang, damai begitu. Bahwasanya ya banyak lah ya kalau dibahas, berarti suaminya perhatian, suaminya dan seterusnya. Dan ini merupakan akhlak yang baik. Dan ini menenteramkan istri. Dan ini juga berpahala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dan pada kemaluan salah seorang istri di antara kalian ada sedekah. Jadi tatkala seorang suami menggauli istrinya ini berpahala. Ada yang bingung, wahai Rasulullah, masa kayak gitu pahala? Masa kayak gitu pahala? Ya, mungkin bahasa kitanya kan insting, seneng gitu. Kok pahala? Ya kan? Kemudian akhirnya Rasulullah SAW nanya, bagaimana kalau diletakkan pada perkara yang haram? Maksudnya bukan pada istrinya. Dosa atau tidak? Dosa. Maka tatkala diberikan kepada istrinya, maka ini jadi pahala. Jadi Rasulullah SAW yang sangat perhatian sama istri, di 10 hari yang terakhir istrinya dicuekin. Istrinya apa? Dicuekin. Jadi memang orang-orang yang beriman, watak dan akhlak mereka sayang apa?
istri, sayang apa? Keluarga, sayang anak, ya perhatian, diri sendiri juga perhatian. Tapi kalau sudah berhadapan dengan waktu yang dimana dia harus beribadah kepada Allah, fokus ini hilang. Jadi Rasulullah SAW yang digambarkan seperti anak kecil tatkala di rumah, maksudnya ya manja dan seterusnya begitu, karena penuh kasih sayang. Begitu dengar azan langsung lupa sama istrinya, ya. Demikian pula digambarkan tatkala di 10 hari yang terakhir, beliau sudah nggak kepikiran istri, ya. Istrinya juga udah paham, oh ini berarti waktunya sangat penting. Waktunya sangat apa? Penting. Bukan karena tidak perhatian. Ini orang sangat perhatian, tapi kok bisa seperti itu? Berarti keadaannya sangat penting. Syudda mi'zarahu wa aqama lailahu, dan menghidupkan malamnya. Jadi Rasulullah SAW kalau sudah seperti ini, sholat tarawihnya dimulai langsung dari habis isya. Selesainya itu menjelang subuh. Selesai tarawihnya menjelang subuh. Masya Allah, itu kalau dikerjakan di sini saya yakin bubar, saya yakin loh. Bubar apa mboten bubar? Nah, mboten nek misalnya jadi imam pak zaman, bisa jadi pak zaman tukang nih pak zaman nggih. Wah, pak zaman tega. Tapi saya pernah loh sholat tarawih sampai subuh, ya. Jadi pertama mulai itu memang pertama jam 9, ya, terus sampai subuh, terus sampai menjelang akhir Ramadan habis isya langsung sampai subuh. Imamnya memang 2, dan memang imamnya ya hafal dengan sangat mungkin, sangat kuat hafalannya 30 juz. Rakaatnya tetap 11. Jadi satu rakaatnya itu 1 jam. Ya jenengan bayangaken nggih ngger mlampah sejam niku raosipun kados napa ampun nggih. Sejam loh. Itu 1 rakaat 1 jam. 2 rakaat 2 jam. Wah, niku nek sing badhe nerombol napa bolos niku nggih. Ah, Masya Allah nggih. Misale 2 rakaat baru kuwi turu nggih. Tangi maneh wis menjelang subuh, ketinggalan berang rakaat. 4 rakaat, wah 5 menit wis seret rampung. Masya Allah. Itu nanti kalau sudah mulai jam 3, jam 4 itu yang nangis, waduh banyak banget. Tapi kadang diingkari, orang yang lagi sholat jejeran nangis itu kita terganggu gitu loh. Kadang kan nangisnya sampai ya Allah, nangis boleh lah, tapi kan jangan mengganggu gitu loh. Kadang nangisnya ya Allah. Itu selama 1 bulan itu. Nah, sudah, ini Rasulullah SAW. Nah, kalau hadis ini sering dibaca, umat sudah pada tahu. Ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta yatafattara qadama. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Jadi sampai kakinya apa? Bengkak. Kalau kita bengkak kan macul arep nandur budin. Nah, pakai iki nandur budin. Oh. Ya kan? Apa? Atau lungato. Jago. Masya Allah ya. Sebenarnya ini kembali kepada persepsi sebenarnya. Ya. Tatkala seseorang mempersepsikan
sesuatu itu mulia, sesuatu itu penting, dia rela kakinya bengkak-bengkak, ya kan? Rasulullah rela kakinya bengkak-bengkak karena beliau paham kehidupan setelah ini lebih panjang. Bahagianya juga nggak bisa dibandingkan, sangat bahagia. Dan kehidupan ini sangat sebentar, sehingga beliau rela sampai bengkak-bengkak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Nah, kadang kita butuh ditanamkan, ya seperti itu, ya, supaya nilai kita lebih meningkat. Kembali kebaikannya kembali keberasanya kepada diri kita sendirilah masing-masing. Jadi Rasulullah SAW menghidupkan malamnya di 10 hari yang terakhir, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ayo bangun begitu. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan ada hal yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di 10 hari yang terakhir ini. Karena mereka memfokuskan ini adalah kesempatan untuk mendapatkan ampunan, sehingga durasinya itu ditingkatkan, ya, durasi kualitasnya ditingkatkan. Seperti di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, seperti angin bertiup. Dan kita belum bisa praktek kayak Rasulullah, tapi kalau kecil-kecil kan tetap bisa kita lakukan. Ya, karena Rasulullah SAW sampai nggak punya apa-apa diminta dikasih, masya Allah. Ini karena tingkat ketawakalan yang sangat besar dan jiwa yang kuat. Ya, dan ternyata di bulan Ramadan kedermawanan Rasulullah lebih meningkat lagi. Nanti moga-moga bukan di antara kita, ya. Semoga kita semuanya meningkatkan sedekah. Ya terserah sama siapa, monggo. Ke istri boleh, ke suami boleh, ke anak boleh, ke tetangga boleh, ngasih gitu ya. Berapa jumlahnya, monggo, terserah. Ya. Terserah. Mungkin biasanya kita diminta sama anak, ya, mungkin saat ini kita malah ngasih. Nah, nih abi atau bapak punya duit, coba kamu, ini buat kamu, buat ditabung atau buat apalah, terserah, atau tetangga atau pembeli, begitu, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan kepada kita. Jadi bulan yang paling mulia, nanti malamnya ada malam paling mulia di dunia, yaitu malam Qadar. Kemudian pada 10 hari yang terakhir ini adalah puncaknya. Sehingga tatkala seseorang ingin mendapatkan husnul khatimah, tempatnya adalah di Ramadan. Jadi kalau ingin dapat husnul khatimah, tempatnya di mana? Ramadan. Bukan berarti kalau orang meninggal pada bulan Ramadan, oh berarti dia husnul khatimah. Belum tentu. Ya kan? Memang bulan Ramadan banyak keutamaannya. Tetapi kalau meninggal Ramadan husnul khatimah, belum tentu. Meninggal di Jumat husnul khatimah, belum tentu juga. Nggak ada dalilnya. Tapi kalau meninggal misalnya ketilem nang laut, nah ini insya Allah syahid, ya kan, husnul khatimah. Ketiban rumah, mati gitu.
kena penyakit taun, meninggal di Madinah, begitu. Atau dalam berperang, atau lagi beribadah, lagi berdakwah. Nah, ini. Loh, tadi dibilang katanya Ramadan tempatnya untuk husnul khatimah, ini gimana? Jadi orang untuk bisa husnul khatimah, caranya adalah dia terus-menerus melakukan sebuah kebiasaan yang menjadi bagian hidup. Dijelaskan oleh seorang ulama besar namanya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, man asha ala syai'in mata alaiha. Sing sopo wonge urip ing kahanan, nggih, satunggaling kahanan, mongko wong kuwi mati ing dalem kahanan menika wau. Barang siapa yang hidup dalam satu keadaan, maka matinya ya dalam keadaan itu. Ana wong gaweane dikepi ula bae. Kira-kira matine lagi ngapa? Cokot ula. Nggih. Gaweane mancing bae. Matine lagi ngapa? Mancing. Ah niku. Niku, nggih. Jadi secara kebiasaan hidup. Lah di bulan Ramadan dari pagi coba sahur, subuh, terus nanti baca Quran, wirid, zikir, sedekah, kerja, ya perhatian sama keluarga, sama anak, ya rajin dan seterusnya lah, rajin nyuci baju sendiri misal, dan seterusnya dari kebaikan, malam tadarus, taraweh, terus akhirnya terbawa sampai di luar Ramadan. Nah ini tanda-tanda husnul khotimah ini. Ini namanya husnul khotimah ini. Maka kita perhatikan kebiasaan kita di Ramadan, akankah berakhir tatkala datang badan? Badannya teka ya Ramadannya rampung. Wah, ini kalau sudah badannya teka Ramadannya rampung ya, Masya Allah. Ini harus dipertahankan ya kebiasaannya. Ya Idul Fitri hari kita senang gitu ya, agak longgar dan sebagainya. Tapi nggak terbawa terus. Jangan kemudian dirawat lagi. Maka kalau orang sudah bisa seperti ini, insya Allah dia akan husnul khatimah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan celaka bagi seseorang, celaka bagi seseorang, celaka bagi seseorang 3 kali. Yang menjumpai Ramadan, kemudian sampai keluar Ramadan dosanya belum diampuni. Jadi ini semacam penghapusan dosa ini di bulan Ramadan ini. Makanya di bulan Ramadan ini bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan dahaga, tapi juga menahan lisan ini. Sulit loh kalau orang yang belum terbiasa mengucapkan kata-kata yang mendatangkan pahala, itu sulit. Ya. Sulit loh. Dan semuanya ada yang mendatangkan pahala dan semuanya ada yang mendatangkan dosa. Misalnya lagi marah, ya ucapannya Allah yahdik. Marah ini di kalangan orang-orang yang sudah bisa bicara seperti ini, ya itu paham ini marah ini. Jadi kalau marah ucapannya bagaimana? Allah yahdik. Semoga Allah memberikan petunjuk padamu. Nek di bahasa baliknya, kowe iki kelakuane, wah disebutkan menjengkelkan dan seterusnya gitu. Gitu. Tapi ditutup dengan semoga Allah memberikan hidayah padamu. Ngger lagi seneng, nah ini. Padahal ngger lagi kesu umumnya wong kan binatang buas, nggih mboten? Nggih, binatang buas, kebun binatang metu kabeh. Nah, nggih mboten? Jarang sih ngomong berlaki kesu dasar kowe kucing, jarang kan?
Nah, sing sering nggih mung suwe kucing. Nah, nggih mboten. Nggih kan? Dasar kowe cecek. Nah, mesti cecek sing gede kan? Oh, niki sing nang gelem nang banyu. Nah, dasar kowe cecek jarang kan? Mesti, nggih. Cecek sing gelem nang banyu niku. Kan sing gede nggih kan? Oh, mlayune banter niku. Nah, niku nggak lagi kesu. Niku. Nah, niki. Lah nek lagi seneng Allahu yahfazak. Semoga Allah menjagamu. Lah nggak umumnya wong kan nggak lagi seneng, nggih. Aduh, masya Allah, nggih. Wis pada ngerti lah, nggih. Kayak gitu. Itu kadang nilainya kurang. Nilainya apa? Kurang. Peluk misalnya kan. Wah, nek lagi seneng. Nek teng niku teng sile teng HP nggih. Muah, aduh, apa gitu kan? Nilainya kurang. Walaupun di situ ada gambaran perasaan, tapi kurang. Dan kekuatannya juga kurang. Allah ya Fadhal. Semoga Allah menjagamu. Dan ini contohnya masih banyak sekali. Yang jelas, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laisa siyamu anil akli wasyurbi walakinna siyam minal lagwi warrafath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang namanya puasa itu bukan hanya dari makan dan minum. Padahal jelas kalau orang tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari karena perintah Allah, karena memang berniat untuk berpuasa, ya itulah berpuasa. Ternyata kalau cuman seperti itu saja nggak cukup. Jadi diharapkan nih, tatkala keluar Ramadan, supaya kita dapat ampunan dan supaya kita dapat kemenangan dan kemuliaan di sisi Allah. Ini banyak kaum pria kakung, ngeluh sama di mana-mana. Ya, kalau cerita keluarganya mesti bilangnya seperti tawon, ya. Ya kan nek bahasa Indonesia ini ngomel. Lah super ngomel, ngumil. Nah, wah ada ngumil dia. Nah, ini nanti di selepas Ramadan durasi ngumilnya menurun. Paling astagfirullahaladzim, cecep. Betul cecek gede nggih. Astagfirullahaladzim, banyak ngelis dada ini. Ini nanti nilai dia di hadapan Allah berbeda. Jadi terkadang orang marah itu tidak menyembuhkan marahnya, tidak mengangkat derajatnya, tidak dia menjadi mulia, ternyata malah menjadi jatuh. Nilai pahalanya dan sebagainya. Baik, tahan. Padahal tatkala puasa yang gagal tidak mampu menahan makan dan minum itu banyak. Kalau nggak percaya datang ke pasar Gombong itu yang ada pasar ayamnya itu, di belakang itu ada warung makan. Masya Allah, itu rame itu kalau ini nanti jam 7 udah rame itu. Ya Allah, rame itu sudah. Nanti baru masuk situ, keluar lagi, masuk situ, habis masuk keluarnya jalan itu. Masya Allah ya. Loh kok tahu saya 2 kali duduk di situ. Bukan saya ikut makan, enggak. Saya disuruh ngantar ke pasar, ya sudah saya milih tempat yang paling sepi, paling nyaman karena sambil ngomong itu. Nah, saya juga sempat wah, Masya Allah ini kasihan ya, kasihan. Ini bulan Ramadan. Karena kalau orang tidak pernah merasakan payahnya, maka dia tidak pernah merasakan manisnya. Seperti yang dikatakan pepatah, man lam yadzuq lam ya'rif. Sing sapa wonge urung tau ngrasake, mongko wong kowe ora bakalan ngerti rasane. Kenapa mboten? Durian enak banget. Misalnya ana wong cerita durian, wah Masya Allah. Lah wis tau mangan durian apa urung?
ceritane wah ora dadi. Garis tau mangan duren, berbagai macam duren, cerita duren enak, monggo. Lah, nikmatnya berbuka bagi mereka yang tidak bersabar makan dan minum di saat belum waktunya, dia nggak mengetahui nikmatnya berbuka. Nek berbuka niki ibadah napa mboten ibadah nggih? Napa nggih? Lah wong kan insting lah, wong wis beduk wis tenggelam matahari ya ngombe ya ngelap. Napa ibadah? Napa nggih? Kayak sedekah haring garwane nggih. Wa fi butni ahfadikum sedekah. Dan pada ya kan istri salah seorang di antara kalian ada apa? Sedekah. Walaupun wah itu kok insting kok sedekah. Sama ini. Berbuka ini ibadah yang sangat besar. Kalau nggak percaya, di saat kita harus berbuka, kemudian kita tidak mau berbuka sampai 2 hari, apa yang terjadi? Ya bukan maupun gawa PKU, gawa ICU, barang tukang ICU tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa apa tidak dosa? Dosa. Maka menyegerakan berbuka ini pahala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yazalu hadhil ummah alal khair ma'ajjilul fitra wa akharus sahur. Senantiasa umat ini dalam keadaan baik kalau dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau misalnya nggak ada makanan sama sekali, sudah tenggelam matahari dan sudah saatnya untuk berbuka, sama sekali nggak ada makanan misalnya, ya sudah kita niat membatalkan puasa. Jadi ada hal yang membatalkan puasa tanpa makan dan minum, yaitu niat. Mulane ngger lagi kesu aja ngancem-ngancem puasane. Nyompok ketek medhot ke. Ora trima. Darani cecek. Wah. Ora trima nyong gege-gege iku darani cecek. Cecek apa sih mbah? Kayak cecek sinang rawa. Cecek apa nang rawa mbah? Alah cecek bisik. Lah itu kalau dia misalnya niat seperti itu ingin membatalkan puasa dan ternyata nggak ada makanan, puasa itu batal. Hati-hati dengan niat. Ya, lah misalnya kita lagi dalam keadaan safar dan sebagainya, mau makan nggak ada dimakan, berhenti nggak mungkin, ya sudah niat membatalkan apa? Puasa. Jadi puasa, berbuka itu puasa. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi yang namanya puasa itu kalau hanya sekedar menahan makan dan minum, walaupun banyak yang gagal di tahapan yang paling gampang. Janjane ngerana sing duwe-duwe ditulisi kayak sing gede. Tulisannya kayak isin wis tua awan-awan ora puasa. Ah itu ditulis iku. Nah, ditulis sing gede kan dadine anak unsur riku. Arep puasa kapan maning ke? Udude banter temen. Ah, itu dipasangi. Semoga itu menimbulkan efek apa? Malu. Iya ya. Wis kesepuhan nih. Nah, itu kan begitu. Memang pesan-pesan sosial itu sebenarnya penting. Ya, penting. Nah, ini. Kita lanjutkan. Lah, tatkala dia sudah bisa lolos, bisa makan dan minum, ternyata dia harus mampu melakukan hal-hal yang baik dan mulia. Dari perkataannya, dari perbuatannya, dari tindakannya. Memang berat. Tetapi kalau tidak mampu justru lebih berat lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man yusabbir yusabbihullah. Barang siapa yang mampu bersabar, maka akan diberi kesabaran oleh Allah. Wa man yastaghni yughnihumullah. Dan barang siapa yang mampu menahan dirinya dari, namanya jiwa kan orana wargi, orana marme. Orana marme. Wis duwe omah pitu aja nambah maning omahe wis kakean. Kira-kira nambah maning apa mboten? Ah, niki cerita wong mampu nggih. Omahmu wis pitu aja nambah maning, nambah mboten?
Nambah. Karena memang manusia itu, Masya Allah. Tapi kalau nambah bisa jadi jiwanya tambah gersang. Wis korupsi 1 miliar. Aja nama maning, tasi mampu korupsi. Korupsi maning nama mboten? Lah, goliane itu. Itu harus dihentikan seret. Demikian juga kita suka marah-marah. Ya, suka marah-marah. Tatkala kita menahannya panas. Kata Rasulullah SAW, as-sabru diyaun. Sabar itu panas. Cahaya tapi panas dirasa. Sehingga sebagian orang berkata, resiko belakangan, rampungi siki. Padahal tatkala dia tidak menahan kesabarannya, urusannya jadi panjang. Di dunianya panjang, setelah kematiannya lebih panjang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, mayusabbir yusabbirullah. Barang siapa yang belajar menahan tadi, diarani cecek, ya wis ngono lah ora apa-apa. Nggih. Memang dari cecekan ke kesu, diarani kucing, ya wis lah ora apa-apa. Daripada puasaku batal, lama-lama kebal, diarani luwih ora apa-apa. Ya, kebal, dan ternyata dia bisa lolos dari sekian banyak permasalahan, sehingga dia kemudian diperlihatkan oleh Allah SWT. Kalau di dalam Al-Quran Allah katakan wa man khafa maqama rabbihi jannatan, dan barang siapa yang takut kepada kedudukan Allah diberi 2 surga. Ada ulama yang mengatakan 2 surga memang betul-betul 2 surga. Ada yang mengatakan 2 surga maknanya pertama di dunia akan ditampakkan. Ya Allah, aku alhamdulillah sabar. Ya, jiwanya tambah kuat, pandangannya tambah luas, dan ditampakkan betapa orang yang tidak sabar gara-gara ucapan ya Allah, melebung bui dan seterusnya. Itu kan biasanya ada pembunuhan, ada ini dan itu gara-gara orang sabar. Atau misalnya gara-gara orang sabar dadi wong kere bae. Akhirnya mikir-mikir lho nyong darani kere bae iki ora rampung-rampung men. Tegawe iklan ya, tegandakna uang. Nah, pun mireng nate mireng pengganda uang. Latar belakang mungkin kan gara-gara diwadah di antara nih, walaupun betul dibahas. Kulo diceritani, kulo ngrungokna berita ketemu bebeh lah. Konten-kontennya juga lama lah, orang penting. Jadi kalau kita nggak pernah dengar berita-berita kayak gitu, telinga kita ini di zaman kita pasti dengar. Jadi tetap dengar yang baik-baik aja. Sudah? Jadi Rasulullah SAW mengatakan bukan termasuk daripada puasa yang hanya makan dan minum, hanya mampu menahan makan dan minum saja. Akan tetapi yang namanya berpuasa itu dari perkara yang nggak ada gunanya. Warrofath, dan perkara-perkara yang berbau mesum. Umumnya orang kan senangnya apa? Sendau gurau. Saya pernah ditanya tentang hukum lato-lato. Ustadz, bagaimana hukum lato-lato? Karena ada yang mengatakan haram karena ini dari kata Yahudi. Saya jawab makruh. Ya, makruh. Ya memang bisa mubah tatkala hanya sekedar membuang apa ya? Ya hanya sekedar lah mungkin mempelajarinya atau apa ya. Kalau makruh mungkin yang meningkat lagi, atau bisa jadi haram. Nah, jadi dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifatnya orang beriman, anil laghwi mu'ridun, dan dari yang namanya perkara yang enggak ada gunanya berpaling. Oke. Pokoknya apa saja secara umum berpaling. Berarti kalau kita berpuasa harus mampu meninggalkan hal-hal yang enggak ada gunanya. Ujian terbesar di bulan Ramadan, terutama bagi anak kecil, itu HP. Wah, dolanan HP baik karena alasannya lagi
puasa. Sebagian turu bae alasannya puasa. Wah, alasannya anak kabeh. Jadi di bulan Ramadan ini bukannya amalan menurun tapi meningkat. Lah ya lemes ya memang lagi puasa. Ya tenggorokannya lara ya memang lagi puasa jadi meningkat. Makanya terkadang mengherankan seperti Rasulullah tadi taraweh dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Ada yang mampu mengkhatamkan Quran 30 juz dan ada yang lainnya dari kebaikan. Ya, berarti ini puasanya berhasil. Ya. Tatkala berhasil maka dia akan husnul khatimah. Ya, jadi telah membentuk ya jiwa kepribadian. Dan biasanya ciri orang-orang yang puasanya berhasil itu ada perasaan. Perasaannya apa? Bangga, seneng, atau bagaimana kira-kira? Tatkala puasanya berhasil. Khawatir kalau puasanya sampai nggak diterima oleh Allah SWT. Makanya karena saking sangat berharap mereka telah berjuang di bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan, masuk Syawal, ketemu temannya, akhirnya saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita dan juga amalan kalian. Berharap. Jadi ciri-ciri yang puasanya nggak berkualitas, ya rasanya apa tadi? Plong. Nah, alhamdulillah wis Ramadan wis rampung. Rasanya apa? Plong, merdeka. Ya, masuk suwuk. Wah, ya nyong wis tahu suwuk. Wah, aja suwuk ganti menganti. Wah, menganti kayak dekan, mundi Jogja bae, Jogja. Waduh. Gitu. Masya Allah, ya. Mulane ngerteng Mekah Madinah nek Syawal pada plesir mboten mereka. Wong-wong sing teng Mekah Madinah niku ngerti Syawal niku. Plesir mboten ngerteng Mekah Madinah. Nggih mboten nang Mekah padha ndoang nggih mboten. Sibuk terus kan? Nggih. Dan mereka bahagia. Ya. Bahagia. Jadi inti yang diraih oleh manusia kan bahagia dan manfaat. Ya hadirun azani wa azakumullah. Itu sebenarnya tadi sebagai muqaddimah. Muqaddimah tadi suwe temen. Saya tadi malam ditanya bisa ngisi taklim, bisa gitu ya. Terus temanya apa? Saya di sini banyak sekali tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Cuman kalau saya langsung membahas tentang hukum-hukumnya takutnya memberatkan gitu. Padahal ini penting. Nah, dia kasih muqaddimah seperti tadi. Tapi walaupun muqaddimah, moga-moga ya jadi amal saleh sing dipun tampi tengarsanipun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ditampi sebagai amal saleh, dapat ilmu, dapat semangat. Ini yang akan kita bahas tentang hukum-hukum puasa. Kita bacakan judulnya aja dulu ya. Di antaranya hukmus siyamil kabir wal murdi'. Hukum puasanya kesepuan, tiang sepuh. Sing bener sepuh nopo sepah. Sepuh nggih, mase wis disa sepuh. Wong sepuh. Dasar wong tua wis sepah gitu. Habis manis sepah. Mboten sakit nggih. Sepuh nggih? Nggih, sepuh itu sepah. Kakine wis sepah nggih. Sepuh nggih kesepuhan. Niki hukum orang tua, orang sudah tua dan orang menyusui. Nih. Kemudian lagi di sini hukmus siyamil haid wan nufasa. Hukum puasanya orang yang sedang haid dan nifas.
Kemudian hukum puasa fis safar. Hukmus siyami fis safar. Hukum puasa tatkala safar. Ada lagi hukmus siyamil hamil wal murdi'. Hukum puasanya orang yang hamil. Hamil artinya apa? Mengandung. Jadi karena bebannya lebih berat, bentuknya lebih besar, akhirnya dikatakan dengan apa? Mengandung, membawa. Nek bahasa Jawa nih hamil itu artinya membawa. Niki nggih kakung napa nggih estri hamil? Estri. Loh, tapi kan kakung wonten sing gedhe niku hamil apa mboten hamil niku? Janjane secara hukum mboten hamil tapi secara keadaannya dia hamil. Karena orang yang gendut itu berat loh. Itu menyebabkan tulang punggungnya itu bengkek. Nggih. Samparannya juga jadi cepet kesel nggih. Masya Allah, moga-moga sing gendut diparingi mboten gendut nggih. Masalah gendut niku mboten enak. Kadang mboten enak secara rasa, kadang secara perasaan. Kadang wonge kan ngawur, wis pirang bulan kapan lahirnya ya Allah. Tetapi kalau dalam pembahasan hukum ini enggak dibahas. Ini untuk ibu-ibu. Okay? Hukum puasa orang yang hamil dan menyusui. Nah, kemudian hukum puasa orang yang pingsan. Ya. Dan hukum-hukum yang lainnya. Ini banyak sekali tentang hukum. Mana kira-kira yang paling dibutuhkan teng panjenengan? Hukum puasa wong safar, apa wong hamil, nopo kesepuan, nopo pundi? Cobi sing paling penting menurut jenengan. Kesepuan riyin nggih? Nggih, mboten napa nek safar mboten? Belum. Nggih, nanti aja nggih. Ini kesepuan. Gedene mari ngaji ben dadak takon. Long gotong royong lah, apa ngaji kudu dhewekan, ngriki kan jenenge gotong royong. Nggih. Hukmus siyamil kabil wal murdi'. Hukum orang puasa yang sudah tua ataupun menyusui. Barang siapa yang berbuka atau tidak puasa li kabrin aw maradin karena sepuh atau sakit, tapi sakitnya di sini tidak mutlak. La yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan sembuhnya. Dan dia seorang yang mukim atau dia seorang safar, maka dia memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Maka ini bisa sebagai pengganti dari puasa dia. Jadi istilahnya dia nggak perlu puasa, cukup memberi makan satu hari satu orang miskin. Dia membuat makanan sejumlah hari yang dia tidak berpuasa. Kalau full 30 hari berarti membuat makanan 30 hari. Dan dia mengajak orang-orang miskin untuk memakan makanannya. Miskin di sini artinya orang yang beribadah. Orang yang mentauhidkan Allah. Bukan sembarang orang miskin. Pak jimate akeh Pak? Iya loh. Gue gandakna uang apa Pak? Iya loh. Pak esuk yang ngundang jenengan nggo fidyan kakiku. Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh. Jadi ini orang-orang yang beribadah. Jadi makanan itu sering menjadi amal jariah. Kita kan tahunya kalau amal jariah kan anak sing soleh, ilmu bermanfaat, sedekah, nggih mboten? Memberi makan ini bisa menjadi amal jariah. Ini orang rajin beribadah pada Allah. Nya, takwai. Akhirnya dia makan dengan makanan kita. Akhirnya membaca Qur'annya tambah kuat, ibadahnya tambah mantap. Kita dapat pahalanya enggak? Dapat. Ini orang tadi suka kayak gituan tadi yang udah disebutin, menggandakan uang, waliyadzubillah. Dikasih makan video, promonya tambah rame, dapat pelanggan baru, dibunuh juga. Kita dapat dosanya enggak? Dapat. Hati-hati memberikan makan loh. Memberikan makan itu hati pilih sing soleh. Ini kok. Biar gampang biasanya
sing nang masjid, nang masjid ngene, menggonku. Wah, diparingi sate misalnya. Misalnya satu harinya misalnya dia menganggar 20.000 misalnya. Ya, sudah tiap harinya ya. Demikian. Jadi intinya memberikan apa? Makan ini. Di sini disebutkan penjelasannya tapi secara detail, tapi penjelasan tadi kita anggap cukup biar menghemat waktu. Atau juga karena dia tadi misalnya sudah pikun ataupun yang lainnya ya, maka dia tidak perlu membayar kafarah. Jadi cukup membayar apa? Fidyah. Ini tadi. Dalilnya adalah firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan seterusnya dari ayat ini. Intinya di sini dijadikan sebagai apa? Dalil. Di sini ada hal yang perlu disoroti lagi nih secara detail. Di buku tadi disebutkan seperti itu tadi. Tapi kalau dalam pembahasan fikih yang lain, ini tentang masalah wanita menyusui. Jadi kalau wanita menyusui, dia merasa kuat terhadap dirinya dan kuat terhadap janinnya, dia boleh berpuasa. Tapi kalau berbahaya bagi dirinya dan janinnya, maka dia boleh membayar apa? Fidyah. Kalau misalnya ternyata kok setahun sudah nggak nyusuin gitu kan, dan dia masih memungkinkan, ya misalnya dia tidak membayar fidyah, dia boleh mengqadha. Ini. Tapi di sini tidak disebutin. Cuman bagi kesepuhan satu, yang kedua bagi sakit yang tidak diharapkan sembuh, ini tidak ada mengqadha, hanya membayar apa? Fidyah, istilahnya begitu. Membayar fidyah, istilahnya memberikan makan. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Kemudian apa lagi yang mau dibahas ini? Ya, puasanya orang safar atau puasanya orang haid dan nifas. Haid nifas ya. Nah, ini. Saya bacakan aja di sini. Hukmus siyamil haid wan nifas. Hukum puasanya orang yang haid ataupun nifas. Yahrumu shaum 'alal haid wan nufasa. Jadi kalau misalnya ada orang haid maksa pingin puasa, hukum puasanya adalah apa? Haram. Dia tidak dapat pahala walaupun tidak makan, tidak minum, ya, tetapi malah mendapatkan apa? Dosa. Ini kalau pembahasan seperti ini kalau dikembangkan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Singkat pembahasan, intinya ini yang namanya penghalang. Ini namanya apa? Penghalang. Nah, apakah penghalang hanya ini? Tidak. Cuman yang dibahas di sini haid dan nifas. Penghalang orang tidak puasa ya seperti gila, pingsan gitu ya, murtad. Begitu. Ya, ini penghalang. Nah, kalau secara kaidah yang membatalkan puasa adalah yang masuk, bukan yang keluar. Contohnya kalau ada orang makan satu butir kerikil, okay? Satu butir kerikil dados barek napa mboten? Ngelake ilang napa mboten? Puasane batal apa mboten? Batal karena masuk. Sekarang kalau haid dan nifas masuk atau keluar? Loh, dene puasanya batal. Ada yang nanya, Ustadz kan tadi menjelaskan yang namanya membatal puasa itu kan yang masuk bukan yang keluar. Lah itu haid dan nifas kok membatalkan? Nang jero atiku astagfirullahaladzim, iki ora mudeng pembahasan. Nang jero atiku lho. Tapi kan mboten. Ini yang namanya penghalang. Jadi bukan masuk dalam kategori ya tadi batal dan tidak batalnya apa? Puasa. Tapi ini penghalang, karena ada penghalang nggak boleh. Makanya di kalangan kita juga sudah biasa ya. Pas jadi orang sholat lah lagi alangan. Nah, itu bagus nih kata-kata itu. Lagi alangan, ya. Nah,
Gitu. Kita lanjutkan lagi, ya hadirun a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi orang yang sedang haid dan nifas berpuasa hukumnya haram. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Dia tidak boleh berpuasa wa taqdiyani fima ba'du. Maka ya dia harus nyarutang setelahnya. Dan apabila dia suci di tengah siang, misalnya lagi haid, ya lagi apa? Haid. Haid ternyata jam 10 wis mandek. Aduh, aku mau ora sahur. Nah apa sih? Sikit jam 10 aku wis ora haid ke kepriwe? Ini ngadepin cara seperti ini bagaimana ini? Ya sudah, ndak usah puasa. Berarti pada hari itu dia tidak puasa. Berbeda dengan keadaan seperti ini. Ki janjane siki Ramadan atau di Ramadan sih? Waktu ini bentelas nggih, napa dereng? Hampir telas nggih, hampir nyaris. Nyaris ya. Nyaris ya. Anu kayak bis karo mobilnya tabrakan apa nyaris. Pokoknya ngerbis balapan pokoknya asal urung urung nabrak walaupun jaraknya sesilet, ya kan? Ngerbis kan balapan ini kan, urung tabrakan jarak tipis banget. Kita lanjutkan. Jadi lupa mau ngomong apa ini. Wong haid kenapa? Oh ya. Ini kalau misalnya Ramadan. Kadang Ramadan bingung. Akhirnya kita waktu itu belum niat puasa. Ya maksudnya belum memulai puasa dari sahur tadi, tapi kita sudah niat sebelumnya. Ternyata ada berita, ini hilal sudah kelihatan ini. Pemerintah memberitakan ini, tiba-tiba benar-benar dan kita belum tahu ini. Sekarang udah Ramadan. Ya, padahal kita baru minum teh misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Berhenti dan kita melanjutkan apa? Puasa. Tetapi kalau lagi haid, loh ini kan sama, kan kayak orang dapat berita 1 Ramadan, berarti kita berhenti, kita lanjutkan puasa. Mboten sami. Dalam perkara ini tidak apa? Sama berhenti. Sudah nanti dia tinggal mengqadha. Ini kurang lebih tentang haid dan nifas. Ada lagi yang perlu kita bahas? Waktunya sudah habis? Sudah. Sebagai tambahan dikit aja. Ini kan nyaris ya. Kalau lagi safar, hukumnya bagaimana? Bagusnya kita berpuasa atau tidak berpuasa kalau safar? Bagusnya puasa atau tidak puasa? Ini memang waktunya sudah habisnya dibahas angel ya. Tapi secara hukum umum memang afdal tidak berpuasa. Tapi nanti ada perincian, cuman waktunya sudah habis. Tapi bisa berpuasa tatkala safar, hukumnya haram. Misalnya apa lagi safar ya, iya. Terus dia tetap berpuasa, ternyata ambruk dia itu. Maka puasa dia ini statusnya apa? Haram. Karena Rasulullah mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan termasuk daripada kebaikan puasa tatkala safar. Ini saja yang bisa. Okay. Kalau orang yang kerja berat itu gimana sih? Ini pertanyaan bagus ya, karena yang beredar di masyarakat di antara orang yang boleh tidak berpuasa para pekerja berat, ya kan? Sehingga sing bawon ora puasa, sing kuli bangunan ora puasa, sing nyopir ora puasa. Jadi kalau memang dia tiap waktu tiap saat adalah kuli bangunan, tiap waktu tiap saat adalah bawon, dia tetap nantinya tetap harus berpuasa dan nyari di mana dia itu harus berpuasa. Tapi kalau hanya temporer ya temporer, aduh ye orang sing bawon, wah terpaksalah lagi Ramadan aku bawon, dan dia mengetahui kondisi tubuhnya kalau tidak membatalkan puasa bisa dibawa PKU ini. Wah.
maka dia di sini boleh membatalkan puasa. Karena kondisi dia kerja apa? Berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahun ini enggak puasa, nang apa-apa? Bangunan. Tahun depan ora puasa, Pak. Nang apa? Bangunan. Ya Allah, ini enggak boleh. Enggak boleh, ya. Enggak boleh. Ya, jadi hukum bagi mereka yang bekerja berat sebagaimana yang disebutkan. Jadi orang-orang yang biasa kerja berat rutin begitu, dia harus pelajari. Ramadan berikutnya dia harus punya cara bagaimana dia bisa berpuasa. Ya, mesti ada caranya di situ. Kalau tidak, maka dia tetap akan mendapatkan dosa. Ya. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga manfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kalau ada kata-kata yang salah menyinggung, ngapunten. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.